Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa luar biasa, hebat, dan tentunya masih semangat ya untuk persiapan belajar hari ini. Nah, sudah siap ya anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini? Gimana? Oh, sudah siap, mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anak sudah siap, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Nah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita kali ini atau belajar online kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Allahumma amin. Nah, materi ini dipelajari di kelas 5 semester 2 untuk muatan pelajaran IPA, dan anak-anak bisa melihatnya di buku tema 8. Nah, ini nih kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Nah, kita cari tahu pengertian siklus air itu apa. Nah, siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air tersebut meliputi ada evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada yang namanya kondensasi dan presipitasi. Kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Begitu seterusnya ya, karena dia terjadi perputaran air secara terus-menerus atau berulang. Ya, kembali lagi. Mari kita bahas proses siklus air berikut ini. Yang pertama tadi mengenai proses evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporasi itu apa? Pengertian evaporasi adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, dan di daratan karena panas matahari sehingga berubah menjadi uap air. Sedangkan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari proses pernafasan makhluk hidup. Contohnya yang ada di gambar adalah misalnya pada tumbuhan. Nah, selanjutnya itu tadi ya adalah tahapan yang pertama ada. Selanjutnya kira-kira apa ya yang akan terjadi ya? Nah, proses selanjutnya adalah setelah proses evaporasi tadi, proses yang kedua, diingat-ingat ya, proses yang kedua adalah kondensasi. Nah, setelah air di permukaan bumi itu menguap menjadi uap air. Nah, uap air tersebut akan bergerak menuju ke lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer. Nah,
adanya proses kondensasi ini akan merubah uap air yang memiliki suhu rendah menjadi lebih jenuh, ya, atau dia akan berubah menjadi titik-titik air atau yang disebut dengan embun. Nah, perubahan uap air yang menjadi titik-titik air tadi dinamakan dengan kondensasi, ya, atau pengembunan. Titik-titik air itu nanti lama-kelamaan akan semakin banyak dan akan bergabung, ya, membentuk awan putih, dan nanti lama-kelamaan awannya akan berubah menjadi awan yang hitam. Lanjut lagi. Oke. Nah, tadi kita sudah masuk di tahap yang pertama, tahap kedua. Sekarang kita akan masuk di tahap yang ketiga. Nah, setelah tahapan kondensasi, tahapan selanjutnya adalah presipitasi, ya. Kenapa disebut presipitasi? Nah, ini nanti kejadiannya adalah misal, ya, awan hitam ini akan bergerak karena dia tertiup oleh angin. Nah, selama perjalanannya awan tersebut itu akan berkumpul dengan awan-awan yang lain sehingga semakin besar dan berat, ya, semakin berat karena mengalami proses pendinginan di sepanjang perjalanan sehingga akan bertambah jenuh dan semakin berat, semakin jenuh juga jika awan tersebut memang sudah tidak mampu untuk menahan lagi titik-titik air tersebut, maka titik-titik air tersebut akan jatuh menuju permukaan bumi yang disebut sebagai air hujan. Nah, proses tersebut namanya adalah presipitasi. Nah, jika suhunya rendah, ya, misal di bawah 0 derajat Celcius seperti di daerah selatan atau kutub utara, nah, tetesan air yang akan jatuh itu akan menjadi salju atau bisa berupa hujan es. Masya Allah, sangat luar biasa, ya. Jadi anak-anak bisa memahami, ya, siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Karena apa? Karena air akan kembali lagi memulai siklus seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, begitulah garis besar terjadinya siklus air. Mengenai siklus air, yang pertama adalah tahapan evaporasi atau penguapan air dan transpirasi, penguapan air pada tumbuhan. Kemudian ada yang namanya tahapan selanjutnya adalah kondensasi atau bisa disebut dengan pengembunan. Dan yang terakhir adalah presipitasi, ya, turunnya air hujan. Apabila pembelajaran kita kali ini dirasa sudah cukup, ada pertanyaan atau tidak, ya? Ya, silahkan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar atau WA pribadi, atau bisa juga melalui WA grup. Nanti Ibu Guru akan jawab dengan sepenuh hati. Ya, akhirnya sudah selesai pembelajaran kita kali ini, dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan juga bahasa, ya. Terima kasih, thank you, matur nuwun. Dan jawab salam dulu dengan semangat, ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.